Saksi Siskawati dan saksi Ari Suryono secara bersama-sama telah melakukan kerjasama yang erat dan diinsafi dalam mewujudkan perbuatannya. Dalam hal ini terdakwa adalah selaku dari bulan Januari 2022 sampai dengan Januari 2024. Menimbang bahwa sebagaimana yang fakta yang diuraikan pada pembuktian unsur tersebut dari terdakwa. Lalu saksi Aspen Reza Sumantri menurut dari terdakwa meminta saksi atau saksi Siskawati untuk membayar izin biaya masuk dari Direktorat Jenderal Bea Cukai mengenai pembayaran biaya Ahmad Masuli. Belum mengganti uang pembayaran invoice THR yang dibayarkan saksi Aditya Mahendra Wardani. Yang terdakwa tidak pernah dilapori oleh saksi ketiga, saksi Ahmad Masuli maupun saksi Ari Suryono bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh saksi Nur Aditya yang belum diganti oleh saksi Ahmad Masuli. Mengenai pemberian saksi Ari Suryono dan saksi Siskawati sebesar 50 juta rupiah tiap bulannya melalui saksi Mas Ahmad Maruni, menurut terdakwa tidak ada bukti yang sah dan terang baik saksi maupun alat bukti yang mencerminkan detail tanggal berapa dan cara bagaimana tiap bulan uang itu dikirim. Tahun 2021 sampai dengan bulan 4 tahun 2023 untuk mengambil putaran beban uang tunai setelah terdakwa sejumlah 1.406.533.000. Dibuka persidangan pada pokoknya bahwa terdakwa dengan tegas menyatakan keberatan dan membantah terkait dengan permintaan penerimaan maupun pembayaran yang dilakukan oleh ahli saksi Ari Suryono melalui sebagai berikut. Rupiah menurut dari terdakwa tidak tahu menahu pajak tersebut dibayari oleh saksi Ari Suryono dengan memerintahkan saksi Siskawati. Terdakwa hanya meminta tolong pada Ari Suryono menghapuskan tanggung pajak tetapi dengan cara membayar pajak sebesar 26 juta. Lima poin selanjutnya baik di aku berdasarkan penjelasan saksi yang saling berkesesuaian pula dengan 8/2020 tentang tata cara penghitungan insentif pemungutan pajak daerah terjatuh dalam peraturan Bupati Sidoarjo. Pajak daerah Bupati Sidoarjo yang diterbitkan setiap bulan. Fakta hukum ini diperkuat dengan keterangan dan B pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat 3 berbunyi insentif sebagaimana pengadaan calon pegawai negeri sipil daerah. Dia pegawai sama pada sipil negara diberikan insentif sejak pada tangannya perjanjian atau kontrak kerja. Pemungutan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo khususnya pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan bahwa selain diberikan kepada BPPD 8 kali gaji pokok yang melekat dan di atas 7.500 miliar rupiah pada minggu 10 gaji pokok pegawai negeri sipil daerah diberikan insentif terhitung mulai tanggal melalui peraturan daerah. Di penjelasan tersebut, maka kewenangan TAP ini merupakan kewenangan mandat di mana tanggung jawab masih berada pada kepala daerah. Dengan demikian tanggung jawab atas pelimpahan wewenang berupa mandat tetap berada pada kepala mandat dan kasus terdakwa apapun selaku Bupati Sidoarjo harus dimaknai berdasarkan hukum administrasi sebagai sumber kewenangan kepala TAP dalam konteks pelimpahan berupa mandat dari kepala daerah selaku pemegang kekuasaan perwakilan daerah. Kemenangan hanya dibuat oleh saksi Siskawati kepada saksi Ari Suryono. Selanjutnya agar kemenangan tersebut diketahui oleh pihak lain, saksi Ari Suryono meminta saksi Siskawati memusnahkan laporan tersebut, yaitu sejumlah 1.463.819 rupiah. Yang lalu itu disampaikan menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa Ahmad Pudo berkesesuaian dengan pendapat ahli hukum dalam bukunya Hukum Pidana Material dan Formil Korupsi di Indonesia. Mengadili, silakan berdiri. Menyatakan terdakwa Ahmad Pudo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 1.533.819 rupiah jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang bukti sesuai dengan tuntutan. Barang bukti nomor 255 dirampas untuk negara dan seluruhnya diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan ke perkara sebesar Rp7.500. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim. SMH sebagai hakim ketua atau ILSH dan Ibnu Abbas Ali SMH Hakim ad hoc terhadap putusan yang tadi telah dibacakan. Saudara terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya dan penuntut umum mempunyai hak yang sama untuk menerima putusan, pikir-pikir, atau mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 7 hari. Bagaimana saudara penuntut umum terhadap putusan ini? Saudara terima, pikir-pikir. Penasihat hukum terdakwa juga, ya terdakwa pikir-pikir ya. Oke. Mungkin perkara saudara belum mempunyai kekuatan hukum ya, begitu. Cukup. Demikian sidang dianggap cukup dan ditutup. Terima kasih. Hari ini 300 ya?